Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Belum. Adapun pada kesempatan ini, pada mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul penerapan metode spectral clustering untuk klasterisasi data bunga iris. Adapun anggota kelompok di sini adalah saya, Ahmad Abror dan NLP belakang 003 dan teman saya. Saya Anas Saladi dengan belakang 122. Saya Ika River Miko dengan RP belakang 133. Dan izinkan kami untuk beberapa menit ke depan menjelaskan bagaimana kami dalam pembuatan poin-poin ini. Lanjut. Seperti yang kita tahu, sebelum kita masuk tentunya kita bakal melalui pendekatan pengertian terlebih dahulu atau definitif. Algoritma spectral clustering merupakan metode dalam suatu klasterisasi yang menggunakan pendekatan berbasis teori graf atau spektrum yang biasanya ada pada eigenvalue dan juga eigenvektor dari similarity matrixnya. Ini merupakan perbedaannya dengan metode konvensional seperti K-means. Spectral clustering mampu untuk mendeteksi bentuk-bentuk cluster yang lebih kompleks dan tidak terpisah secara linear. Pada algoritma ini, dia tuh bahkan bekerja dalam mengubah data ke dalam representasi baru melalui dekomposisi spektral, lalu mengelompokkannya menggunakan metode klasterisasi seperti K-means. Kemudian untuk cara kerjanya dari spectral clustering ini adalah yang pertama dia akan membangun sebuah graf kedekatan atau similarity graph, kemudian akan membuat graf berdasarkan kedekatan antar titik-titik data menggunakan metode seperti k-nerds, neckboard ataupun epsilon radius, di mana dia akan mendekatkan titik-titik berdasarkan yang paling dekat, terus kemudian dia akan menghitung matriks Laplaciannya, di mana matriks Laplacian tadi akan dihitung dari graf yang dibentuk untuk merepresentasikan sebuah data atau struktural data. Kemudian dia akan mendekomposisi spektral, dia akan menghitung bagaimana eigen dan vektor eigen dari matriks Laplacian, kemudian mengambil ke vektor eigennya yang terkecil untuk membentuk ruang fitur terbaru. Kemudian dia akan mengklasterisasi dengan seperti biasa K-means terhadap data dalam ruang fitur baru. Lalu ada pun kelebihan dari spectral clustering ini. Yang pertama, mampu menangani data dengan bentuk cluster nonlinear ataupun tidak konveks. Yang kedua, tidak bergantung pada inisialisasi centroid seperti K-means. Yang ketiga, secara teori kuat karena menggunakan pendekatan matematis berbasis graf. Lalu yang keempat, bisa memberikan hasil klasterisasi yang lebih akurat untuk data kompleks. Lalu ada pun kekurangan dari spectral clustering ini sendiri. Yang pertama, kompleksitas komputasi tinggi. Ini berpacu pada terutama saat menghitung eigenvektor untuk dataset besar. Yang kedua, sensitif terhadap pemilihan parameter. Ini seperti jumlah tetangga K atau jumlah klaster K. Yang ketiga, tidak cocok untuk data dalam skala yang sangat besar, tanpa optimisasi dari tambahan. Lalu yang terakhir, membutuhkan pembentukan matriks similarity yang bisa mengkonsumsi banyak memori. Lalu ada pun beberapa output dari algoritma spectral clustering pada data iris adalah sebagai berikut. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke studi kasus pengerjaan sebuah data menggunakan algoritma spectral clustering. Nah, di sini kita menggunakan dataset yang merupakan dataset jenis bunga iris untuk line pertama kita mengimport library. Nah, di sini library ini digunakan untuk memanipulasi data dengan NumPy dan Pandas, lalu visualisasi menggunakan Matplotlib dan Sequel, lalu load data dan preprocessing menggunakan scalar dataset dan juga standar scalar, dan juga untuk reduksi dimensi dengan PTA, clustering dengan spectral clustering, lalu evaluasi dengan silhouette score dan adjusted trend index. Lalu untuk selanjutnya yaitu load data dan juga standarisasi data. Data iris ini dibuat menggunakan scalar dataset di mana X merupakan fitur numerik dan Y adalah label asli yang digunakan hanya untuk evaluasi. Lalu fitur standarisasi agar memiliki mean 0 dan standar deviasi 1 karena spectral clustering sensitif terhadap skala. Lalu untuk selanjutnya mencari jumlah cluster yang optimal menggunakan silhouette score. Jadi ini kita mencoba dari berbagai nilai dengan range dari 2 sampai dengan 9. Untuk setiap nilai kita melakukan spectral clustering dan dihitung
silent score-nya. Lalu kita simpan semua skornya untuk menentukan cluster optimal. Untuk selanjutnya, visualisasi silent score yang digunakan untuk membuat grafik untuk memudahkan melihat jumlah cluster yang menghasilkan silent score tertinggi. Selanjutnya untuk menentukan cluster optimal, di mana eh, NP arithmetic scores digunakan untuk mengembalikan indeks nilai tertinggi dari silent score. Lalu kita simpan jumlah cluster optimal ke variabel optimal n. Berikut merupakan hasil nilai tersebut jika dengan masing-masing nilai n 2 sampai dengan 9 serta silent score-nya. Dilihat dari graf, jumlah cluster optimal berdasarkan silent score-nya hanya 2. Nah, untuk selanjutnya menerapkan spectral clustering dengan jumlah optimalnya, lalu visualisasi hasil clustering dengan PCA. Di sini data direduksi menjadi 2 dimensi dengan PCA agar bisa divisualisasikan yang menghasilkan scatter plot seperti gambar ini. Nah, plot scatter ini digunakan untuk menunjukkan hasil clustering berdasarkan 2 komponen utama. Lalu untuk selanjutnya evaluasi dengan adjustment index. Untuk step ini kita opsional karena kita mengetahui label aslinya. Adjustment index ini mengukur seberapa mirip hasil clustering dengan label asli. Dengan nilai 1 menunjukkan hasil clustering sempurna terhadap label asli. Yang kita bisa lihat nilai dari adjustment index sebesar 0,5681. Oke, mungkin seperti yang disampaikan oleh teman kami tadi, terakhir dari Arsa menjelaskan bagaimana kami mulai melakukan coding dari awal sampai akhir. Dan mungkin karena sudah disampaikan juga oleh kami tadi, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada diskusi kami ataupun judul kami, penerapan metode spectral clustering untuk klasterisasi data bunga iris. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.